Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Arianti. Saya dari Prodi PGSD semester 1. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran pada pelajaran IPA di SD. Model pembelajaran adalah suatu pola belajar yang diterapkan guru melalui dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Penerapan model pembelajaran di SD agar pola atau struktur pembelajaran lebih terarah dan tak melenceng dari tujuan pembelajaran. Ada begitu banyak model pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru dalam mendidik dan mengajar siswanya, termaksud siswa sekolah dasar atau SD. Model pembelajaran di SD ada begitu banyak, namun tidak semua model pembelajaran cocok atau tepat diterapkan pada setiap mata pelajaran. Karena ada model pembelajaran yang memang hanya cocok untuk diterapkan pada mata pelajaran tertentu. Sehingga guru dapat memilih model pembelajaran tertentu, harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang akan diajarkan. Salah satu mata pelajaran yang memiliki banyak model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada saat pembelajaran berlangsung adalah mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA lebih mengarah kepada kondisi kehidupan sehari-hari siswa atau kondisi lingkungan sekitar siswa, sehingga dalam memilih model pembelajaran IPA di SD harus lebih menonjolkan aspek realistik, bukan bersifat abstrak. Model pembelajaran IPA di SD juga memiliki berbagai pendekatan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, sehingga guru dituntut untuk bisa lebih selektif dalam memilih model pembelajaran IPA yang sesuai dengan tema pembelajaran yang akan diajarkan. Karena selain akan lebih relevan, juga akan lebih berpotensi dalam tercapainya tujuan pembelajaran IPA di SD. Jadi, model apa sih yang cocok untuk mata pelajaran IPA di SD secara umum? Berikut ulasan singkat 10 model-model pembelajaran IPA di SD. 1. Model pembelajaran somatik auditory visual intelektual atau SAVI. Pengertian model pembelajaran somatik auditory visual intelektual atau SAVI yaitu dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Somatik berasal dari bahasa Yunani yaitu soma, yang berarti tubuh. Jika dikaitkan dengan belajar, maka dapat diartikan belajar dengan indera peraba. Kinestetik praktis melibatkan fisik yang menggunakan serta menggerakkan tubuh ketika belajar atau bergerak dan berbuat. Menurut Dave Meyer, pembelajaran somatik adalah pembelajaran yang memanfaatkan dan melibatkan tubuh. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa pikiran tersebar di seluruh tubuh. Langkah-langkah model pembelajaran somatik auditory visual intelektual atau SAVI memiliki 4 tahap, yaitu tahap pertama, persiapan. Tujuan tahap persiapan adalah menimbulkan minat para pembelajar, memberi mereka perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar. Kedua, penyampaian. Tujuan tahap ini adalah untuk membentuk pembelajar menentukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok semua gaya belajar. Ketiga, pelatihan. Tujuan tahap ini adalah membantu pelajar mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Keempat, penampilan hasil. Tujuan tahap ini membentuk pembelajaran menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru maka pada pekerjaan, sehingga hasil belajar akan melekat dan terus meningkat. 2. Model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa, dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Landasan filosofi CTL adalah A. Konstruktivisme, artinya filosofi belajar yang menekan bahwa belajar tidak hanya sekadar menghafal. Siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Pengetahuan tidak bisa dipisah-pisahkan, harus utuh. 2. Konstruktivisme berakar pada filsafat pragmatisme yang digagas oleh Johnny Dewey pada awal abad ke-20, yaitu filosofi belajar yang menekankan kepada pengembang minat dan pengalaman siswa. 3. Model-model pembelajaran kolaboratif. Ciri-ciri dari model pembelajaran kolaboratif yaitu adanya kerjasama 2 orang atau lebih, memecahkan masalah bersama, serta mencapai tujuan tertentu. Bentuk-bentuk belajar kolaboratif. A. Student teams yaitu 1. Sajian guru, 2. Diskusi kelompok siswa, 3. Tes atau kuis atau silang tanya antar kelompok, 4. Penguatan guru. B. Student Teams Environment Division atau STAT mencakup 5 langkah pokok, yaitu 1. Presentasi guru, perhatian cermat siswa, membantu kuis. 2. Tim atau kelompok. Contohnya, A. Fungsi utama, membantu anggota pergerakan kuis dengan baik. B. Anggota mengajarkan sesuatu yang terbaik untuk tim. 3. Presentasi guru, 1 atau 2 periode. 4. 1 atau 2 periode praktek kelompok, ada kuis individual. 5. Siswa tidak diizinkan saling membantu. Selanjutnya, 4. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Konsep pembelajaran kooperatif adalah menciptakan interaksi yang sah, ASI, dan ASU, sehingga tercipta masyarakat belajar sehingga memungkinkan siswa untuk tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari sesama siswa. Teknik pembelajaran kooperatif. A. Metode STAT atau Student Teams Environment Division. Untuk mengajarkan kepada siswa baik verbal maupun tertulis, berikut adalah langkah-langkah metode STAT. 1. Siswa dibagi menjadi berkelompok-kelompok. 2. Tiap anggota menggunakan lembar kerja akademik, kemudian saling membantu untuk menguasai bahan ajaran melalui tanya jawab atau diskusi antar anggota tim. 3. Tiap minggu atau 2 minggu guru mengevaluasi untuk mengetahui penguasaan materi yang telah diberikan. 4. Tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaan terhadap materi, yang meraih prestasi tinggi diberi penghargaan. B. Metode Jigsai, yaitu dengan kelompok ahli. Metode ini dikembangkan oleh Slavin DKK. Langkah-langkah yang dari metode ini adalah sebagai berikut. 1. Kelas dibagi menjadi beberapa tim atau kelompok anggotanya 5-6 yang karakteristiknya heterogen. 2. Bahan yang akan disajikan bentuk teks. Tiap siswa bertanggung jawab mempelajari
3. Setiap kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkaji bagiannya. Dia berkumpul disebut kelompok pakar. Bila berkumpul disebut kelompok pakar. 4. Para siswa yang ada dalam kelompok pakar kembali ke kelompok semula untuk mengajar anggota baru mengenai materi yang dipelajari dalam kelompok pakar. 5. Setelah diadakannya pertemuan dan diskusi, para siswa dievaluasi secara individual mengenai bahan yang pernah dipelajari. 6. Pemberian skor diberikan atau dilakukan seperti dalam metode STAT. Nilai tertinggi diberi penghargaan oleh guru. C. Metode TGT atau Teams Games Tournament. Model pembelajaran Teams Games Tournament atau TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif. Model Teams Games Tournament atau TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran kerja, kerjasama, persaingan, sehat, dan keterlibatan belajar. Implementasi model pembelajaran TGT. Dalam mengimplementasi hal yang serius diperhatikan yaitu 1. Pembelajaran terpusat pada siswa. 2. Proses pembelajaran dengan suasana berkompetisi. 3. Pembelajaran bersifat aktif atau siswa berlomba untuk dapat menyelesaikan persoalan. 4. Pembelajaran diterapkan dengan pengelompokan siswa menjadi tim-tim. 5. Dalam kompetisi diterapkan sistem poin. 6. Dalam kompetisi disesuaikan dengan kemampuan siswa atau dikenal kesetaraan dalam kinerja akademik. 7. Kemajuan kelompok dapat diikuti oleh seluruh kelas melalui jurnal kelas yang diterbitkan secara mingguan. 8. Dalam pemberian bimbingan guru mengacu pada jurnal. 9. Adanya sistem penghargaan bagi siswa yang memperoleh poin banyak. 5. Pembelajaran quantum teaching. Proses pembelajaran quantum teaching intinya pembelajaran yang menyenangkan, kreatif ini tidak membosankan. Karakteristik umum pembelajaran kuantum. A. Berpangkat pada psikologi kognitif. B. Bersifat humanistis bukan positif empiris. C. Siswa sebagai pelajar menjadi pusat perhatian. D. Lebih bersifat pada konstruktivitas. E. Memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. F. Sangat menekan pada pencapaian pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. G. Sangat menekankan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. 6. Model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna mencapai kompetisi tertentu. Tema adalah suatu bidang yang luas dan menjadi fokus pembahasan dalam pembelajaran. Topik adalah bagian dari tema atau subtema. Keunggulan pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. A. Pembelajaran lebih mudah memahami apa dan mengapa mereka belajar. B. Hubungan antara konten dan proses lebih jelas. C. Mempercepat transfer konsep lintas bidang studi. D. Belajar secara mendalam dan meluas. E. Penggunaan waktu efektif. F. Pengembangan sikap positif. Selanjutnya, 7. Model pembelajaran konstruktivisme.
Model pembelajaran konstruktivisme merupakan suatu model pembelajaran di mana seorang aktif membangun pengetahuan sendiri. Landasan teori. A. Siswa mengonstruksi ide berdasarkan pengalaman interaksi dengan sumber belajar. B. Langkah belajar siswa dapat ditampilkan dengan berbagai cara. Langkah-langkah dari model pembelajaran ini adalah A. Orientasi, penggalian ide. B. Rekonstruksi ide. C. Aplikasi ide. D. Review. E. Membandingkan. Selanjutnya 8. Model pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Model experiential learning adalah suatu model pembelajaran mengajar yang mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman secara langsung. Dalam hal ini, experiential learning menggunakan pengalaman sebagai katalisator untuk menolong pembelajar mengembangkan kapasitas dan kemampuannya dalam proses pembelajaran. Experiential learning dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk mencapai suatu berdasarkan pengalaman yang secara terus-menerus mengalami perubahan guna meningkatkan keaktifan dari hasil pembelajaran itu sendiri. Tujuan dari model pembelajaran ini adalah untuk mempengaruhi siswa dengan 3 cara, yaitu 1. Mengubah struktur kognitif siswa. 2. Mengubah sikap siswa. 3. Perluas keterampilan-keterampilan siswa yang telah ada. Ketiga elemen tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi secara keseluruhan. Tidak terpisah-pisah, karena apabila salah satu elemen tidak ada, maka kedua elemen lainnya tidak akan efektif. Prosedur pembelajaran dalam experiential learning terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Tahap pengalaman nyata. 2. Tahap observasi refleksi. 3. Tahap konseptualisasi. Dan 4. Tahap implementasi. Keempat tahap tersebut disebutkan oleh David Coit. Selanjutnya, model pembelajaran siklus pembelajaran atau learning cycle. Siklus pembelajaran atau learning cycle merupakan proses pembelajaran yang berorientasi pada teori Piaget dan teori pembelajaran kognitif serta aplikasi model pembelajaran konstruktivis. Model ini dikembangkan oleh Robert Kaplus yang koleganya dalam rangka memperbaiki kurikulum sains SICH atau Science Curriculum Informed Study. Dengan tahapan-tahapan ini, exploration, investigation, dan discovery, namun kemudian dikembangkan oleh Charles R. Barman dengan tahap-tahapannya exploration, selanjutnya, model ini kemudian dikembangkan lagi dan dewasa ini lebih dikenal dengan model siklus belajar sains. Dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Fase 1. Exploration atau penyelidikan. Pada fase ini, para siswa belajar melalui keterlibatan dan tindakan-tindakan, gagasan-gagasan mereka, dan hubungan-hubungan dengan materi baru. Diperkenalkan dengan bimbingan guru dan minimal agar kemungkinan siswa menerapkan pengetahuan sebelumnya.
mengembangkan minat, menumbuhkan, dan memelihara rasa ingin tahu terhadap materi itu. Materi perlu disusun secara cermat sehingga sasaran belajar itu menggunakan konsep dan gagasan yang mendasar. Selama fase ini, guru menilai pengalaman para siswa terhadap sasaran pelajaran. Menurut BI adalah tugas guru di sini tidak boleh memberitahukan atau menerangkan konsep. Fase 2. Explanation atau pengenalan. Pada fase ini, para siswa kurang terpusat dan ditunjukkan untuk mengembangkan mental. Tujuan dari fase ini, guru membantu para siswa memperkenalkan konsep sederhana, jelas dan langsung yang berkaitan dengan fase sebelumnya. Dengan berbagai strategi, para siswa di sini harus berfokus pada pokok penemuan konsep-konsep yang mendasar. Secara kooperatif di bawah bimbingan guru atau guru sebagai fasilitator. Mengajukan konsep-konsep itu secara sederhana dan jelas dan langsung. Fase 3. Expansion atau peluasan. Pada fase ini, para siswa mengembangkan konsep-konsep yang baru dipelajari untuk diterapkan pada contoh-contoh lain. Dipakai sebagai ilustrasi konsep ini. Intinya, dapat membantu para siswa mengembangkan gagasan-gagasan mereka dalam kehidupannya. Fase 4. Evaluasi. Pada fase ini, ingin mengetahui penjelasan para siswa terhadap siklus pembelajaran ini. Evaluasi dapat berlangsung setiap fase pembelajaran. Untuk mengiring pemahaman konsep juga pengembangan keterampilan proses. Evaluasi bukan hanya pada akhir bab. Dari fase-fase yang disebutkan di atas, menurut Karin dan Martin, tujuan pedagoginya adalah sama. Selanjutnya, yang terakhir. 10. Model pembelajaran mind mapping. Mind mapping atau peta pikiran adalah suatu teknik pembuatan catatan-catatan yang dapat digunakan pada situasi, kondisi tertentu, seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, pembuatan ringkasan, pembuatan struktur, pengumpulan ide-ide, atau pembuatan catatan kuliah, rapat, debat, dan wawancara. Langkah-langkah pembuatan mind mapping. Hal-hal yang harus dipersiapkan ketika akan membuat atau menggunakan metode mind mapping adalah kertas kosong tak bergaris, pena atau spidol berwarna-warni, kotak dan imajinasi, buku sumber sebagai salah satu sumber bagi siswa. Baik, demikianlah 10 model pembelajaran IPA di SD. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.